Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal silek ya. Silek itu adalah alat modifikasi, alat tambahan yang dipasang pada daknya dari box filter. Di box filter ada bagian namanya dak. Nah, silek adalah modifikasi yang dipasang di alat itu. Dan penulis sudah ada 2 kali kejadian ya. Ada 2 kali kejadian si bro mengeluh bahwa setelah pasang silek ternyata tenaga berkurang. Jadi dari yang biasanya tenaga nambah, ini tenaganya berkurang. Loh, kok bisa? Ada kesamaan dari mereka yang mendapatkan efek yang buruk itu, yaitu mereka pasangnya di bengkel. Dan tentu sama orang bengkelnya juga diketawain ya. Diketawain. Dan setelah kemudian mengeluh jadi lambat, ya tentu makin diketawain juga. Yang masalah adalah orang bengkel itu nggak ngerti ya. Awam. Itu bukan ilmu mereka. Jadi orang bengkel, orang mekanik itu nggak ngerti yang namanya trik-trik silek ini. Mereka buta sama sekali bahwa efek dari saluran udara itu bisa berubah-berubah tergantung dari penempatannya, tergantung dari jenis motornya. Mereka juga ilmunya kan sering asal tebak toh ya. Jadi sayangnya asumsinya salah ya, karena asumsinya mengandung anutan dari dari pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum kalau saluran udara dikecilkan tenaga berkurang. Dan karena sok taunya itu ya, dari bengkelnya itu masangnya salah. Jadi dari 2 kejadian, mereka yang masangnya di bengkel bukan masang sendiri, selalu pasangnya di dalam. Selalu pasangnya di saluran yang bagian dalam. Padahal harusnya silek itu dipasang di saluran luar. Jadi ya sok tahu, merasa oh ini pasti dipasang di dalam. Padahal itu salah. Salah karena pengetahuan dia yang salah. Terus begitu hasilnya tidak sesuai harapan, dia merasa dia itu benar. Dan ya mungkin sampai sekarang pun nggak akan merasa salah ya. Nah, yang perilaku macam ini ya, ini sudah terjadi juga sampai bikin motor konsumen masalah. Jadi yang seperti dicontohkan di AGM itu, dimana ada motor konsumen yang gasnya sama sekali nggak respon ya. Baru setelah dibuka agak besar baru gereng gitu ya. Kalau dibuka kecil nggak bisa. Jadi respon gas RPM bawahnya betul-betul hilang. Dan itu katanya sudah habis banyak tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini artinya apa? Ini artinya mereka yang yang pertama, yang bagian motong saluran dalamnya itu nggak mikir efek sampingnya apa. Terus yang berikutnya adalah mereka yang mencoba memperbaiki itu, mengapa kok bisa melewatkan hal itu?
Mengapa kok tidak curiga pada bagian itu? Mengapa mekanik sampai kelolosan? Ada faktor yang saluran udara seperti itu efeknya. Jadi jelas ya bahwa yang namanya mekanik itu belum tentu punya pengetahuan soal motor. Belum tentu lebih tahu soal motor. Karena ya ilmu motor pun kompleks. Tiap orang ada spesialisasi masing-masing. Oh, mungkin ngerti kalau bore up nyekapnya sekian, portoin polisnya sekian, volume sekian. Tapi nanti di bagian lain ada kemungkinan juga salah juga. Belum lagi misal membedakan, oh kalau merek ini sifatnya kayak gini, merek ini kayak gini, itu sudah beda lagi. Memang mereka lebih bergumul di motor lebih banyak, tapi bisa aja mereka bergumulnya cuma di perbaikan. Jadi kalau untuk eksperimen nggak begitu paham, untuk perubahan mereka nggak begitu paham. Mungkin hebat untuk nyetel, oh ini pengapian dibuat lebih besar, oh ini timing bisa dimajukan dimundurkan. Tapi untuk bagian lain-lain, misalnya soal knalpot, soal saluran udara, bisa aja mereka nggak mahir. Tapi yang jelas dari dua pengalaman mereka yang gagal pakai silek ya, butuh nambah tenaga, tapi ternyata malah tenaganya berkurang. Terus dari videonya GM itu yang nunjukkan tenaga malah drop. Itu sudah jadi bukti bahwa ya mekanik itu nggak ngerti, mayoritas lah. Hanya mekanik-mekanik yang spesial saja yang ngerti. Kalau penulis sendiri sumbernya bukan dari teori ya. Nyoba dari praktek. Penulis itu termasuk orang yang skeptis. Jadi apa bener sih gini, apa bener sih gini gitu ya. Tak jajal, dicoba. Dan ternyata tidak semua itu seperti omongan orang-orang yang populer gitu. Nggak seperti yang mereka omongkan gitu dari kebanyakan orang. Oh kalau dikecilkan pasti tenaga berkurang gitu ya. Pasti loss, pasti lah. Ya kita juga harus memperhatikan faktor-faktornya juga ya. Faktor-faktornya akselerasi itu. Mengapa kok silek itu cocok banget untuk motor matic? Mungkin juga untuk mobil matic. Mengapa? Kalau kita lihat dari perilaku motornya, kita bisa lihat bahwa ya di motor matic yang namanya RPM itu gak iso saya naik. Kalau untuk kecepatan 40, 50, 60, RPM-nya pasti rendah. 5.000, 6.000, nggak bisa lebih tinggi. Jadi untuk tarikan motor, kalau dibuat pelong, ya malah nggak ada tenaganya. Kenapa? Karena butuh ada aliran udara yang pas. Nggak bisa terlalu banyak. Kalau terlalu banyak hasilnya adalah ya kekeringan. Standarnya saja sudah dibuat pas ya. Kalau dibetot RPM rendah itu pasti AFR maksimal cuma segini gitu ya. Nggak akan bisa lebih. Begitu kita buat makin plong, yang terjadi adalah terlalu banyak udara yang masuk dan akhirnya ya jadi nggak bisa bertenaga. Hal yang sama juga mungkin saja terjadi di RPM tinggi.
Karena pabrikan itu mestinya mendesain motornya untuk RPM tinggi, karena ya yang mendesain pabrik Jepang. Dan di pabrik Jepang itu pemakaian motor ya kalau di jalan bebas hambatan ya ngegaspol. Awal-awal penulis pakai silk ini ya, penulis juga banyak dapat bantahan ya. Kenapa muncul bantahan itu? Karena apa yang penulis ungkapkan itu berlawanan dengan ilmu yang banyak beredar. Dari ilmu-ilmu yang banyak beredar itu kan ngomongnya makin besar makin plong, makin banyak, makin pendek saluran udaranya makin plong. Tapi ya buktinya hasil eksperimen penulis menunjukkan sebaliknya. Penulis itu awalnya sebenarnya malah pingin cari irit ya. Kalau dipasang di di luar bagaimana, di dalam bagaimana. Penulis pasang di luar dulu dan ternyata tenaganya meningkat, makin irit. Dipasang di dalam juga ya ternyata jauh lebih irit lagi, walau tenaganya jadi jauh berkurang. Terus dari situ, dari eksperimen, terus penulis mencoba mencari korelasi. Kenapa sih kok bisa nambah? Oh, kemungkinan dari sini. Yang kemudian penulis simpulkan kalau RPM-nya rendah, emang butuhnya yang lebih kecil, lebih panjang. Kalau ingin tenaga RPM bawah lebih banyak, bisa pakai yang lebih panjang, yang lebih kecil. Dan ya ternyata sekarang penulis pakai yang diameter 1,8 cm. Itu sudah jauh lebih kecil daripada yang bawaannya motor. Motor mungkin sekitar 3 cm. 3 cm jadi 1,8 itu turunnya banyak, itu lebih dari separuh. Karena rumusnya R kuadrat ya. Mungkin tinggal sepertiga mungkin ya. Sepertiga dari aliran udara normal. Tapi ya buktinya penulis puas tuh. Motor penulis 100% standar. Cuma setelan CO nya malah diboroskan. Setelan CO sekarang plus 3. Untuk tarikan bawah ini ganas motornya. Jarang ada bahkan motor trail, motor laki kalau untuk tarikan kecepatan 50 saya gak ono sing iso ngalahno. Tapi ya tentu kalau sudah 70 80 tenaganya wes balik normal lagi ya. Sebenarnya ini ya juga masih kepikiran ngubah PPA. PPA-nya diturunkan RPM-nya. Jadi kok diturunkan, dinaikkan jadi 7.500. Tapi kembali lagi kita harus tahu lah pemakaiannya kayak gimana. Ya kalau untuk pemakaian misalnya di mobil untuk jalan tol ya nggak tepat lah, karena ini memperpanjang ini untuk RPM rendah. Untuk menanjak juga tergantung kendaraannya. Kalau misalnya tanjakan untuk mobil matic, mobil manual, ya nggak cocok karena RPM-nya kan RPM tinggi kalau mobil manual menanjak itu. Beda kalau dari mobil matic. Mobil matic itu kan pindah ke atasnya itu goblok-goblokan kan ya. Jadi begitu kena 4000 RPM langsung shift up. Padahal itu pas lagi butuh-butuh tenaga. Begitu pindah 2000 RPM tenaganya gak kuat aja. Terpaksa pedal gas dilepas, diinjak lagi untuk memaksa shift down. Nah di mobil matic kayak gini pakai silek ya
jelas akan sangat membantu sekali. Jadi kita harus lihat keperluannya dulu, butuh tenaga kapan. Kalau mobil manual nanjaknya RPM tinggi dikasih silek ya jelas gak cocok lah, karena butuhnya RPM tinggi ya butuh pendek, butuh besar. Nah terus kalau mobil matic beda lagi. Mobil matic yang apa, nggak ada apa jenenge ya, overdrive nya. Mobil matic yang nggak ada overdrive nya kan ganti giginya rendah terus, RPM rendah terus. Ganti RPM tinggi cuma terjadi ketika gas diinjak pol. Padahal yang namanya menanjak gunung nggak mungkin kan sampai mentok. Pedal itu kan nggak mungkin sampai mentok. Tentu kalau yang apa tahu cara akal-akalan ya dipaksa ya, saklar yang untuk pedal mentoknya itu diganti, atau ya apa ya, ngakali ECU-nya. Soalnya bisa aja itu dari setelan ECU ya. Jadi misal kalau throttle positionnya itu nyampe ke misal apa 90% ke atas, itu maka dibuat switch RPM-nya tinggi gitu ya. Entah ada yang pakai tombol apa enggak, pakai tombol enak iso dipisah tombolnya. Tapi kembali lagi lah, modifikasi silek itu sensitif terhadap RPM. Dan di motor matic di mana RPM-nya itu bergantung pada kecepatan, pingin nambah tenaga di kecepatan rendah, cocoknya ya pakai panjang. Tapi balik lagi ya, penulis rekomendasikan untuk tidak masang di bengkel, karena orang bengkel itu biasanya sok tahu. Nah, sok tahu ini bikin orang bengkelnya merasa yakin sekali masangnya posisi di mana, merasa lebih benar. Padahal mereka nggak punya pengetahuan soal itu, mereka buta sama sekali soal itu, mereka nggak punya pengalaman soal itu. Apa yang mereka percaya sumbernya dari asumsi dan bukan dari hasil praktek. Jadinya kalau nuruti omongan mereka, hasilnya yang nggak bakal sesuai dengan harapan. Jangan kaget kalau hasilnya berlawanan ketika nuruti omongannya orang bengkel. Karena orang bengkel itu cuma sok ngerti andalane, sok tahu. Tapi kalau salah mereka nggak akan mau ngakui salah. Sayangnya seperti itu. Jadi untuk yang apa? Untuk yang mau masang atau misalnya beli gitu ya, ya coba tanya ke yang jual. Jangan merasa oh yang di bengkel itu pasti lebih ngerti. Enggak, orang bengkel itu gak ngerti ya. Cuma orang-orang spesial kayak AGM channel atau mana gitu yang ngerti. Cuma mereka-mereka yang punya dasar, yang kuat, yang ngerti. Ya wes lah, itu saja. Jangan mudah dibohongi mekanik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.